Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar dengan Bu Mary. Iya, Bu Mary di sini. Dan saya, Pak Udin. Ya, kita akan belajar tema 7, subtema 2. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, di PP2 kali ini kita akan masih belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Oke, siapkan dulu bukunya ya. Iya, siapkan dulu semuanya, buku paketnya tema 7. Kalau perlu ada buku tulis dan alat-alat tulisnya, karena nanti mungkin kalian diminta untuk menulis beberapa ya. Oke, kita mulai ya Pak Udin. Terlihat dari gambarnya di PP2 sudah disuguhkan gambar bandeng Bu Mary ya. Aktivitas di pinggir pantai ya. Pinggir pantai, utamanya di lingkungan tambak. Iya, tambak. Iya. Ada apa cerita di dalamnya? Yuk kita baca, kita cari tahu. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Anak-anak, sebelum masuk ke halaman 13, kok kalian ada kaitannya apa toh? Pernah ya melihat atau pernah makan yang namanya bandeng ya, ada nasi bandeng dan sebagainya. Itu biasanya kalau ibu belanja itu kan menjadi salah satu alternatif lauk. Nah, bandeng itu salah satu hasil dari tambak air tawar. Ada bandeng yang air tawar, ada bandeng yang ikan air asin, air laut. Nah, supaya bandeng itu nanti awet ya kan, karena panen bandengnya itu banyak, si petani itu mengolahnya dengan di presto. Namanya perkembangan teknologi di bidang pangan ya. Kalau bandengnya tidak dibuat bandeng presto, mungkin bandengnya tidak bertahan lama, mungkin 1 sampai 2 hari sudah tidak enak rasanya ya Bu Mary ya. Maka lewat inovasi manusia, pemikiran manusia ya, memanfaatkan ilmu pengetahuan, maka ada sebuah alternatif atau cara supaya bandeng, ikan bandeng tersebut menjadi awet. Salah satunya dengan cara di presto. Nah, bagaimana presto itu? Itu ada di halaman 13 ya anak-anak ya. Mari kita lihat, kalian sekarang lihat ya halaman baca 13. Ya. Kalian dengarkan, di situ ada bacaan tentang bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan menjadi lunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, dari teks ini tentu kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Ini adalah salah satu bentuk dari teknologi pangan. Selain prosesnya pembuatan daging presto, juga cara pembungkusannya itu juga menggunakan salah satu teknologi pangan ya Pak Ulin ya. Yang lebih penting Bu Mary, setelah di presto dan pengemasannya yang bagus, akhirnya apa? Bandeng presto bisa menjadi tahan lama. Iya, betul sekali. Minimal 5 hari. Bahkan kalau pengemasannya rapi, dengan
kedap udara bisa sampai 3 bulan. Itu sangat bernilai ekonomis. Iya. Oke, kalian bisa lihat halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita akan inti dari materi tema 7 yang ada di PB2 ya, yaitu kita akan melengkapi informasi dari sebuah teks bacaan. Kalau di sini tadi adalah teks bacaan tentang Bandeng Presto. Kalian bisa sambil mengerjakan ya, seperti silakan pensilnya dipersiapkan. Alat tulisnya. Iya. Kita lihat ya, dari teks tersebut, Bandeng Presto itu, teks Bandeng Presto memiliki 3 paragraf ya. 3 paragraf. Otomatis dari 3 paragraf itu masing-masing dari paragraf nanti akan mempunyai 1 informasi. Makanya dari tiap paragraf diberikan 1 informasi. Dari informasi yang pertama ada di paragraf pertama. Di situ sudah dituliskan, nanti tinggal kalian meneruskan jawabannya. Bandeng Presto dimasak menggunakan tadi teknologi pangan yang pertama adalah alatnya, yaitu yang berupa panci presto. Kalian bisa sambil menulis ya anak-anak ya. Panci. Ya, itu informasi yang pertama dari paragraf pertama. Oke, sekarang informasi yang kedua dari paragraf yang kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi tadi di situ yang paragraf kedua, ikan akan matang secara merata menjadi lunak. Menjadi matang dan lunak. Betul sekali. Daging ikan akan menjadi matang dan lunak. Sambil tulis ya anak-anak ya. Kalian bisa langsung menuliskan di buku teks tersebut ya. Nah, untuk bagian bawah dan informasi yang terakhir nanti bisa kalian isi sendiri ya. Di situ teks Bandeng Presto menceritakan tentang yang jelas tadi tentang teknologi pangan, ya Pak ya. Teknologi pangan dan cara pembungkusan. Informasi 3 silakan kalian isi sendiri, nanti kalian bisa lihat ke paragraf ketiga ya. Itulah cara memperoleh informasi dari sebuah teks bacaan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, masih tentang teknologi pangan yang ada di halaman 17. Kalian lompati saja ya halaman 15 sama 16-nya. Langsung ke halaman 17. Oke. Kita bisa baca bersama-sama, kalian juga bisa sambil membaca. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang, Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi intinya apa Pak di sini? Setiap orang pasti memiliki atau mempunyai keberagaman, baik itu kemampuan dalam melakukan sesuatu, kemampuan dalam contohnya sini berenang ya, ada yang bisa berenang, ada yang ingin belajar berenang, sedangkan Siti karena nggak bisa berenang akhirnya bermain di pinggir kolam. Itu juga merupakan kemampuan ya. Keberagaman kemampuan. Setiap orang berbeda-beda. Dan lebih pentingnya lagi Bu Mary, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemampuan yang beragam itu tadi. Iya, kita harus bisa saling menghormati saling menghargai. Yang harus dihindari apa? Nah, misalkan ini tadi Siti kan nggak bisa berenang, bukan berarti dia boleh intinya diejek-ejek supaya ingin berenang ya jangan, karena memang dia tidak punya boleh kemampuan. saling mengejek. Saling mengejek itu nggak boleh ya.
Kalau bisa saling membantu. Kalau ada temannya yang nggak bisa berenang, ayo kita ajari untuk berenang. Betul. Jangan malah diejek. Itu adalah sikap yang terbaik. Selanjutnya, peragaman yang kedua apa Bu Mary? Itu sama-sama suka buah, tapi cara makan buahnya dengan cara menikmatinya berbeda iya, ya Bu Mary, caranya berbeda-beda. Kalau Siti itu tadi melalui dengan minum susu ya, tapi rasa stroberi. Kan ada buah stroberinya. Kemudian Dayu suka pisang, tapi melalui menikmatinya dengan memakan bolu yang rasa pisang. Kemudian ada Lani yang lebih suka makan buah apel tanpa diolah apapun. Iya, itu juga sebuah keragaman ya. Sama-sama menyukai makan buah, tapi cara menikmatinya berbeda. Iya. Intinya harus sikap dari keberagaman itu harus kita hormati. Yang dihindari jangan sampai saling mengejek, tidak jadi bolone setan. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Halaman 18. Ya. Dayu, Siti dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin dan Indo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Berarti di sini kalian diminta memilih dan memilah mana yang merupakan hasil dari teknologi pangan dan yang asli ya. Di situ ada buah apel ya itu Pak ya. Buah apel itu jelas itu buah asli ya, berarti bukan hasil dari teknologi pangan. Nah, selain itu, coba Pak Ulin. Ya, di gambar paling kiri. Nah, itu ada gambar apa? Itu ayam goreng ya. Ayam goreng. Kesukaan Ipin Upin. Ya, yang dijual oleh Mail. Iya, betul. Itu ayam ini masih ya dari ayam asli tanpa diolah menjadi olahan daging seperti nugget atau lain sebagainya. Berarti ini masih olahan, masih hasil dari asli. Iya, bukan teknologi pangan. Kalau sosis, sosis itu sudah berubah ya. Sosis bahan dasarnya daging, ada yang dari sapi, ada yang dari ayam. Nah, ini salah satu teknologi pengolahan pangan. Dengan ayam yang dibikin sosis, maka cara penyimpanannya menjadi mudah dan bisa tahan lama. Selain itu, bisa dimasak bermacam-macam. Juga distribusinya, menjualnya pun lebih mudah. Iya, betul sekali. Ya. Selanjutnya itu di kaleng apa itu Bu Mary? Itu kornet ya. Oh, gambarnya sapi ya ini ternyata. Berarti itu daging sapi biasanya yang dibuat kornet ya. Itu juga hasil dari pengolahan teknologi pangan. Nah, dari sini bisa kalian pahami ya mana yang merupakan hasil dari pengolahan teknologi pangan dan yang bukan. Nah, nanti masih ada roti dan susu, bisa kalian masukkan ke tabel ya, termasuk yang hasil pengolahan teknologi pangan atau bukan. Gitu ya. Lanjut lagi ke halaman 19. Nah, kalau ini kalian diminta mewawancarai teman. Dan kalau ini gurumu ya, tapi karena kalian belajar di rumah, bisa kalian bertanya kepada orang tua kalian atau saudara. Betul ya. Bisa kakak, bisa adik ya. Yang ditanya apa ya Bu Mary? Ini makanan yang disukai. Ya, makanan yang disukai boleh, makanan olahan boleh, makanan seperti buah itu juga boleh. Bebas makanannya apa. Jadi kalian bisa tulis dulu namanya terlebih dahulu, kemudian makanan yang disukai apa. Iya, betul sekali. Itu sangat mudah ya. Nah, kita sudah berakhir di penghujung pelajaran. Nah, di situ kita akan intinya apa yang kita pelajari hari ini yang jelas dari semua tadi bacaan di awal bahwa kita memiliki keragaman yang berbeda-beda ya. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Bunyinya bagaimana anak-anak? Persatuan Indonesia ya. Dengan kita
menghargai perbedaan, maka kita semakin rukun. Iya, betul. Karena rukun kita bisa bersatu dan memperkokoh persatuan betul dan sekali. kesatuan. Makanya sesuai dengan pengamalan dari Pancasila sila ketiga. Ya, nanti kalian usahakan jangan hanya mewawancarai, juga harus menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Bisa saling menghormati antara kesukaan satu dan kesukaan yang lainnya. Oke, anak-anak, alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran pada kali ini. Mari kita tutup dari tema 7 ya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pesan dari Pak Guru dan Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktunya ya, ibadahnya. Sempatkan membantu orang tua, rajin belajar, rajin mengaji. Oke, mari kita tutup dengan salam Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.